Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Febiola Rizka dan rekan saya Nanda Ari Setiawan dan Ilham Maulana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT dan sebuah video praktek dengan judul sholat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan menonton video presentasi kami. Dan kami akan membahas beberapa materi mengenai sholat. Yang pertama mengenai pengertian sholat, yang kedua syarat, rukun, sunnah sholat, yang ketiga perkara yang membatalkan sholat, dan yang terakhir praktik sholat. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab as-sholah, menurut bahasa etimologi berarti doa, sedangkan secara terminologi atau istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang membahas tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu syarat, rukun, dan sunnah dalam sholat. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Syarat wajib sholat, diantara lain A. Islam, B. Baligh, C. berakal, D. suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat terdiri dari A. Suci dari hadas baik hadas kecil maupun besar, B. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, C. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. D. Telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. E. Menghadap kiblat. B. Rukun sholat dibagi menjadi 13, yaitu niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Berdiri bagi yang mampu. C. Takbiratul ihram. D. Membaca surat Al-Fatihah. E. Rukuk dan tumak ninah. F. I'tidal dengan tumak ninah. G. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. H. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. I. Duduk yang terakhir. J. Membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. K. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. I. Mengucapkan salam. M. Tumak ninah pada setiap gerakan. N. Tertib, maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. C. Sunnah sholat. Sunnah sholat 5 waktu terdiri dari atas sunnah abaat dan sunnah hayat. Nomor 1, sunnah abaat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Yang di sini yang termasuk sunnah abaat adalah A. Tasyahud awal, B. Duduk tasyahud, C. Membaca sholawat Nabi pada tahiyat. Kedua yaitu sunnah hayat adalah
amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah A. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. B. Menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam. C. Memandang ke tempat sujud. D. Membaca doa iftitah. E. Diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. F. Membaca amin seusai membaca Al-Fatihah. G. Membaca surat selain Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. H. Memerhatikan bacaan imam bagi makmum. I. Mengeraskan suara nyaring pada 2 rakaat sholat maghrib, isya dan subuh. J. Membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali saat berdiri atau bangkit dari ruku. Perkara yang membatalkan sholat. Berikut adalah hal-hal yang termasuk membatalkan sholat. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat termasuk tidak tumakninah. 2. Tidak terpenuhinya syarat sah sholat yang ditentukan seperti berhadas, terkena najis, dan terbuka auratnya. 3. Melakukan gerakan-gerakan semestinya tidak dilakukan. Banyak bergerak terus-menerus di luar gerakan sholat dapat membatalkan sholat. Sedangkan gerakan yang tidak bertentangan dengan sholat seperti membetulkan pakaian terbuka, menggaruk bagian tubuh yang gatal tidak membatalkan sholat. Begitu pula gerakan lain yang dilakukan karena hajat dan dalam keadaan terpaksa tidaklah membatalkan sholat. 4. Berkata atau berbicara selain bacaan dalam sholat, meskipun dalam bahasa Arab, perkara ini dapat membatalkan sholat. 5. Makan dan minum dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang memerlukan konsentrasi pikiran dengan penuh dengan adanya dan mengingat dalam sholat ini manusia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila dalam sholat diselingi dengan perbuatan makan atau minum, kekhusyukan sholat tidak mungkin tercapai. Dengan demikian kesopanan tidak akan terwujud. Tertawa-tawa. Orang yang sedang sholat memerlukan kekhusyukan karena ia berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu tidak dibenarkan orang yang sedang sholat sambil tertawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa sholat merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat, rukun, dan sunnah yang telah ditentukan. Selain itu, dalam sholat kita harus mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.